baru intinya baru mau sembuh dari radang tenggorokan. Kemudian nanti di jam siang insya Allah saya ada rapat ya dengan rekan-rekan yang lain. Jadi hari ini saya akan membahas yang namanya keselamatan pasien itu standar ya, standar standar keselamatan pasien gitu ya. Nanti insya Allah jam 10 sudah bisa kita selesaikan ya adik-adik sekalian ya. Jam 10 sudah bisa kita selesaikan. Nanti saya minta tolong di absen ya. Di absen ya. Iya Pak, siap Pak. Oke. Ada berapa orang sih kelas ini tuh? 3 orang Pak, sekarang masuk semua. 3 orang kami masuk semua. Iya. Di screenshot dulu sudah? Sudah Pak. Sudah, nanti tolong kirim ke saya ya screenshotnya ya. Iya Pak. Oke. Kita langsung saja ya adik-adik ya. Supaya mempercepat waktu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu dalam keadaan lindungannya. Semoga dilancarkan semua urusan perkuliahannya ya. Semoga dilancarkan semua kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik begitu ya, yang bersifat membawa kebaikan. Oke, kalau di hari pertama kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar ya, konsep dasar keselamatan pasien. Nah, sekarang sebenarnya begini ya Dede, keselamatan pasien itu kan ada standar keselamatan pasien, ada 7 langkah keselamatan pasien, ada 7 standar, ada 6 sasaran keselamatan pasien. Pada intinya seperti itu adik-adik. Ya. Nah, tetapi untuk mempelajari langkah standar ini ya tentunya kita harus tahu dulu kemarin konsep keselamatan pasien ya kan, kapan keselamatan pasien itu dikenalkan di Indonesia ya kan, kapan keselamatan pasien itu punya komitenya sendiri ya kan, di tahun 2005 dikenalkan di Indonesia kan tahun 2000-an ya kan. Nah, kapan itu dikenal setelah dia membentuk komite sendiri. Ada istilah-istilah ya, seperti apa istilahnya kemarin yang mungkin masih ada ingat istilah apa saja kemarin? Istilah apa saja kemarin? Istilah dalam keselamatan pasien? Dalam keselamatan pasien ya Pak? KKPRS. Apa itu KKPRS? Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Oke, Mbak siapa ini? Fani. Mbak Fani. Kemudian apa lagi? BBSPS. Apa itu? Behavior Based Safety Patient Safety. Oke, Behavior Based Safety Patient Safety. Kemudian apa lagi? Apa itu behavior tadi? Orang yang bertanggung jawab dalam memberikan asuhan. Behavior based safety. Orang yang bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan. Orang yang bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan itu adalah perawat. Kalau behavior based safety, kalau behavior based safety itu adalah membangun kesadaran budaya keselamatan pasien. Nah, itu budaya keselamatan. Nah, budaya keselamatan, kesadaran dalam pasien safety. Kalau orang yang mempunyai kewajiban memberikan asuhan perawat, itu perawat gitu. Iya. Ya, apalagi selain itu?
Yang kemarin, yang minggu kemarin. KTP. Ini suara saya itu Regulasi. enak ya, mohon maaf. Pak, KPC. Apa? KPC. Apa tuh KPC? Kejadian potensial cedera. Oke, apa tuh yang dimaksud dengan kejadian potensial cedera? Yaitu kejadian yang nggak akan mungkin, kejadian yang berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah kepada pasien. Oke, jadi belum tentu terjadi, tapi kemungkinan terjadinya itu ada. Contoh, kalian mau pasang infus, belum tentu terjadi kegagalan infus, tapi resiko kejadian kalau terjadi kegagalan infus, resiko cederanya ada. Contoh bengkak, dur dan segala macam itu. Apalagi? KTD, Pak. Apa tuh KTD? Kejadian tidak diharapkan. Oke, kejadian tidak diharapkan. Apa tuh artinya kejadian tidak diharapkan itu? Kayak berupa kecelakaan atau Kecelakaan. Ya, betul. Kecelakaan gitu ya. Kalau sudah kecelakaan berarti sudah bukan potensial lagi, dia sudah aktual. Kemudian apa lagi? KNC, Pak. Apa itu KNC? Kejadian nyaris cedera. Ya, Kejadian nyaris cedera. Hampir gitu ya, hampir cedera gitu ya. Dia sudah terjadi tapi nggak cedera gitu intinya. Dia sudah tertusuk jarumnya tapi nggak bengkak gitu. Ya, itu contohnya. Nah, dia sudah obatnya itu sudah salah racikan ya. Obatnya sudah salah racikan tapi belum diminum gitu. Nah, itu nyaris cedera tuh. Ya kan? Nah, apalagi? Insiden, Pak. Apa? Insiden apa tuh insiden? Belum ada cedera. Belum ada cedera. Ya, kejadian yang tidak diinginkan intinya, tapi nggak ada cedera ya. Kalau diteruskan ya itu sama dengan KNC tadi ya. Hampir sama dengan KNC tadi. Apalagi? KTD belum tidak diharapkan. KTD, kejadian yang tidak diharapkan ya tadi ya. Iya. Oke, nah itulah. Jadi sebelum nanti adik-adik ini lebih lanjut nanti menjadi seorang perawat ya, istilah-istilah dalam itu harus dipahami. Nanti kan apa pada saat operan belum. Perpindahan sip dinas. Ya kan dari dinas itu kan kalau di perawat itu kan jam 7 sampai dengan jam 2 ya kan? Jam 2 sampai dengan jam 9. Jam 9 sampai dengan jam 7 pagi. Kan seperti itu. Nah, setiap perpindahan itu ya ada yang namanya komunikasi keselamatan pasien. Gitu ya. Dengan cara apa? Misalkan Mbak Fani melaporkan dengan Mbak Luciana misalkan ya. Mbak Fani tadi di sana tadi di pasien bed 9 tadi KNC gitu kan ya. Mbak Fani kan sudah ngerti itu apa tuh KNC gitu ya kan? Iya, Pak. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan yang namanya istilah-istilah dalam keselamatan pasien itu ya sebagai dasar-dasar ya harus Anda pahami gitu ya supaya nanti dalam pelaksanaan keselamatan pasien itu ya sesuai dengan rule-nya. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat ini ada standar keselamatan pasien. Slide-nya berjalan nggak? Coba saya jalankan dulu. Berjalan, Pak. Jalan ya? Iya. Oke. Jalan, Pak. Kita lihat ini ada yang namanya keselamatan pasien. Standar ya. Kalau berbicara standar ya, itu pasti berbicara dengan yang namanya SOP. Ya. Standar operasional prosedur. Nah, atau kegiatan minimal gitu ya, atau kegiatan minimal ya, kegiatan minimal dari standar tersebut gitu ya. Nah, maka di dalam standar keselamatan pasien ini jumlahnya itu ada 7 ya. Keselamatan pasien itu standarnya jumlahnya ada 7. Nanti kita akan lihat satu-satu ya jumlahnya 1 sampai dengan 7 itu. Nah, tetapi sebelum
masuk ke 7 standar tersebut ya, ini saya kenalkan dulu, nanti kita akan bahas satu-satu juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya di 6 langkah ini. Ya, kita akan bahas satu-satu. Ini akan dibahas satu pertemuan insya Allah kalau tidak salah seperti itu dia ya. Nah, ini 6 goals-nya. Tujuan keselamatan pasien itu ada di 6 ini. Ya. Nah, ini nanti kita bahas satu-satu. Nah, untuk mencapai 6 goals ini ya, diciptakanlah yang namanya 7 jenis standar keselamatan pasien. Itu ya. Diciptakanlah 7 jenis standar keselamatan pasien. Nah, untuk mendapatkan tujuan dari apa? Tujuan dari keselamatan pasien ini. Gitu ya. Sehingga apa? Memang benar-benar keselamatan pasien itu sudah punya standarnya sendiri. Ya. Keselamatan pasien sudah punya tujuannya sendiri. Keselamatan pasien sudah punya langkah-langkahnya sendiri. Itu. Maka dari itu ya kita harus memahami dengan sangat-sangat betul-betul memahami ya antara pengantar ini gitu ya antara masing-masing 6 tujuan ini ya. Tujuan 1 itu tentang identifikasi, nanti ya bagaimana cara mengidentifikasi. Tujuan 2 itu adalah komunikasi, yang sering saya gunakan itu adalah SBAR ya. Nanti kita lihat itu apa tuh SBAR ya. Situation, background, anamnesis, R-nya itu jangan lupa saya R-nya. Nanti kita lihat ya R-nya itu ya. Nah, itu. Kemudian itu ada improve the safety for high alert medication. Ya. Itu apa itu? Yang kemarin kita bahas Lassa-Lasso. Ya, masih ingat Lassa-Lasso kemarin? Obat-obatan yang sama namanya, Pak. Betul, nanti itu di goals ketiga akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lassa-Lasso itu ya obat-obatan yang hampir sama gitu ya. Kemudian yang keempat itu ya ini tempat pembedahan gitu ya. Tempat identifikasi prosedur pembedahan. Itu akan nanti dibahas juga tuh di keselamatan pasien. Ya, yang kelima yaitu tadi pencegahan infeksi pada pasien. Salah satunya ini ya, bukan hanya cuci tangan, kalau di gambarnya ini cuci tangan ya, sterilisasi itu juga keselamatan pasien ya. Yang keenam nanti ada manajemen risiko. Apa itu? Tentang manajemen risiko terjatuh gitu ya pada pasien tersebut, itu ada nanti kan kita bahas masing-masing. Nah, ini dia standarnya. Standar nomor 1 ya dalam menjalankan keselamatan pasien. Nah, itu standar keselamatan pasien itu jumlahnya ada 7 ya. Di antaranya apa? Ya ada hak pasien ya, ada mendidik pasien dan keluarga, ada keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, ada penggunaan metode-metode peningkatan kinerja ya. Kemudian itu apa? Intinya kinerja itu nanti itu dia akan sangat berhubungan dengan pencegahan keselamatan pasien. Ya, pencegahan keselamatan pasien. Itu salah satunya apa? Diterapkanlah yang namanya BBS tadi ya, behavior based safety dan segala macam. Nah. Kemudian yang kelima, peran kepemimpinan dalam peningkatan keselamatan pasien. Ini standar yang kelima. Jadi pemimpin itu manajemen ya itu wajib melakukan yang namanya kebijakan dulu. Dari kebijakan ada komitmen, dari komitmen itu ada tim, dari tim itu ada pelatihan, dari pelatihan itu nanti baru pelaksanaan. Nah, seperti itu dia kalau di dalam peran kepemimpinan. Yang keenam mendidik staf ya. Nah, 7 komunikasi. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, ini dia standar nomor 1. Standar nomor 1 itu pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Berarti apa di sini? Gitu ya. Berarti apa di sini? Pasien dan keluarganya berhak mendapatkan informasi. Ya. Jadi apa?
di situ adalah ya sebelum melakukan tindakan ya atau melakukan asuhan kepada pasien, pasien itu berhak mendapatkan semua informasi yang akan dilaksanakan oleh si pasien tersebut. Salah satunya contohnya apa? Kita mau nyuntik, otomatis kita minta izin kan? Izin itu namanya informed consent. Bu, nanti jam 10 saya suntik ya. Mau nggak Bu? Ya, enggak, saya takut jarum suntik, kata si ibunya. Tapi tetap Bu harus disuntik, gitu ya. Kalau bahasa sederhananya, gitu ya. Tetap Bu harus disuntik kalau kita bahasa ke pasien ya, gitu. Karena apa? Nanti yang kita masukkan itu obat analgesik Bu, obat anti nyeri, gitu. Kalau nggak disuntik, ya nggak hilang-hilang nyerinya Bu, gitu. Nah itu salah satunya berhak mendapatkan informasi. Ya. Terus kadang-kadang si pasien juga nanya ya kan kepada si perawatnya. Sus, itu apa ya yang dimasukin? Nah, itu berhak dia mendapatkan informasi itu. Ya. Itu adalah obat panas, Bu. Gitu. Itu adalah obat panas, Bu. Nah, ada efek sampingnya enggak, Sus? Enggak, Bu. Nah, itu yang harus kita jelaskan. Sehingga apa? Pasien dan keluarganya itu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi itu, adik-adik sekalian. Nah, gimana caranya untuk bisa mendapatkan itu? Salah satunya ini ya. Nah, kriterianya ya, 1, harus ada dokter penanggung jawab layanan. Nah, biasanya seperti apa itu? Ya, kalau kita lihat di keselamatan pasien ya, kalau kita lihat di keselamatan pasien itu ya. Nanti dokternya dokter A ya, Bu, gitu ya. Oh iya, nanti dokter A ini dia spesialis penyakit dalam. Ya, biasanya dokter A itu visitasi nanti ke sini setiap pagi ya, Bu, gitu. Tuh dia berhak mendapatkan informasi itu. Ya, harus ada dokter penanggung jawabnya. Kalau tidak ada dokter penanggung jawabnya, ya asuhan pasien pun tidak bisa dilaksanakan. Karena tetap semua tindakan medis itu harus dasar dokter gitu ya. Asuhan keperawatan ya itu keperawatan. Nah, berbeda nanti kita itu adalah partner. Dokter pun partnernya juga dari perawat. Kalau masih banyak yang bilang itu. Kalau zaman dulu kan dibilang perawat itu pembantunya dokter, betul nggak? Betul, Pak. Dulu. Karena ketidakketahuan masyarakat, perawat itu bukan pembantu dokter. Kalau Anda nanti lulus dibilang asisten dokter, ya jangan bangga. Ya, dibilangnya saya perawat, saya partnernya dokter. Dokter itu nggak bisa memberikan asuhan perawat tanpa seizin kita. Begitupun kita tidak bisa memberikan tindakan medis tanpa seizin dokter. Gitu. Jadi ya jelas. Di situ tuh mempunyai 2 fungsi yang berbeda, mereka saling berpartner. Ya. Tugasnya kita karena kita yang punya ruangan ya, dokter yang sebagai tamu di tempat kita ya tetap harus kita layani. Gitu ya. Dok, oh mau visitasi dok? Iya. Jam berapa dok? Nanti saya siapkan berkasnya. Nah kan seperti itu kalau berpartner. Karena kan ruangan itu adalah rumahnya perawat, bukan rumahnya dokter. Ya kan dokter punya ruangan sendiri di tempat yang lain. Ya kan? Dia berkunjung ke ruangan namanya kan ruangan perawatan, adik-adik. Kalau seandainya kita main ke rumah sakit. Di ruangan mana ya? Di ruangan perawatan mawar. Ada nggak di ruang kedokteran mawar? Nggak ada, itu miliknya perawat. Kepala ruangannya itu bukan dokter, kepala ruangannya itu adalah perawat. Maka dari itu salah satunya yaitu perawat itu adalah partnernya dokter. Bagi yang belum tahu mungkin menganggapnya pembantu. Tapi nanti kalau ada sudah bekerja ya tidak akan ada yang merasa itu sebagai pembantu. Karena dokter itu sangat menghargai perawat. Perawat pun sangat menghargai dokter nanti di situ itu. Nulis ya sama-sama nulis. Ngasih
advice ke pasien sama-sama ngasih itu ya. Itu makanya salah satunya ya memang semua tindakan medis memang harus atas izin dokter, tindakan medis ya, karena dokter yang punya wewenang sesuai dengan undang-undang kedokteran di Indonesia. Maka ya salah satu kriteria dalam hak pasien harus mempunyai yang namanya dokter penanggung jawab pelayanannya. Gitu ya. Nah, dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan juga. Gitu kan? Kemudian dokter penanggung jawab pelayanan ya itu wajib memberikan penjelasan secara jelas kepada pasien ya dan keluarga tentang prosedur pelayanan dan pengobatan pasien, termasuk kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diharapkan tuh. Ya, tuh. Termasuk kejadian yang tidak diharapkan. Ya. Apa itu kemarin KTD tuh? Nah, kemungkinan Bu ya resiko-resikonya ada saja Bu. Nah, biasanya kita kan duduk sama dokter tuh menjelaskan itu kepada pasien. Gitu ya. Ini yang harus kita pahami di standar nomor 1 ini. Ini adalah apa standar nomor 1 itu semua pasien ya berhak mendapatkan informasi. Informasi terkait apa ya? Semua kegiatan yang akan dilakukan oleh pasien. Itu yang nomor 1. Standar nomor 2 ya. Nah, ini adalah mendidik pasien dan keluarga pasien. Contoh, pernah mendengar pasien dimandikan? Pernah, Pak. Nah, itu dididik ya. Bu, nanti di jam 8 baskom, waslap, sabun sudah kami sediakan. Monggo silakan dibersihkan pasiennya gitu ya, keluarganya. Itu kita kan mendidik pasien. Gitu kan? Nah, salah satu seperti itu. Kemudian Bu, Berarti ini yang mandiin itu ini ya Pak, dari keluarganya bukan dari perawatnya. dari perawat itu boleh, tapi kan kita juga mendidik supaya dia bisa memandikan juga. Ya, mungkin kita memandikan pasien itu hanya pada pasien-pasien yang terminal atau pasien-pasien yang bed rest, kita bantu untuk memandikan. Tapi kalau seandainya pasiennya sudah bisa beraktivitas, ya jangan kita mandikan lagi, suruh keluarganya saja dididik. Gitu. Nah, ini yang harus kita ketahui gitu ya. Contoh apalagi Bu, nanti di jam 8 ini obat ini harus diminum ya Bu. Nah, itu kan dididik ini obat nyeri gitu ya. Jam 8 teng sehabis makan ya. Nah, itu kita kan mendidik pasien. Gitu. Ya kan? Ini harus kita ketahui. Nah, ini di dalam satu hal ini ya, itu kata-kata di standar 2 itu. Pelayanan kesehatan harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien di dalam asuhan pasien. Ya kalau nyuntik ya nggak boleh, ya tetap harus perawat kalau nyuntik. Masang infus ya nggak boleh, gitu ya. Ya contoh miring, meka-miki ya. Kemudian itu beraktivitas, olahraga, ya olahraga di kasurnya pasien itu. Dididik pasien itu. Ya kalau udah berhubungan dengan medis ya tetap nggak boleh, gitu intinya ya. Nah, tuh supaya apa ya kalau dalam kriterianya kalau adik-adik baca ini ya kan keselamatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien ya kan merupakan partner dalam proses pelayanan sehingga apa nanti ya terciptalah yang namanya asuhan namanya ASKEP ya asuhan keperawatan yang tepat sasaran kepada pasien. Nah, di sini ya ASKEP ini nanti akan ada pelajari di semester selanjutnya ada asuhan keperawatan nanti ya itu. Nah, dengan cara apa ya tadi kita berikan informasi yang jelas ya lengkap cukup jujur dan segala macam. Contoh yang tadi saya berikan contoh obat. Bu, nanti jam 8 kasih obat ya. Bu, ini nanti adiknya kan masih tidur. Adiknya kan masih tidur nih. Nanti ketika bangun obatnya diminumkan ya. Kan itu contohnya seperti itu. Ya kan? Itu salah satu yang harus kita ketahui. Nah, kemudian ya
Itu mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien keluarga. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. Nah, itu pasien berhak ya untuk menanyakan, "Sus, ini gimana ya, Sus?" Ya, nanti minum obatnya gimana? Ya, nanti ini sebelum makan, ini dikocok dulu ya, Bu ya. Nah, kalau itu salah satu contoh sederhana. Ini kan obat sirup buat adiknya. Kalau nggak dikocok dulu, nanti dosisnya takutnya berkurang. Karena di sini itu ada serbuk bubuk obat. Coba lihat di paling bawah, kan ada serbuk obatnya. Jadi itu harus dikocok dulu. Itu kalau ada beli obat di apotek itu kan si apotekernya menjelaskan ya kan. Kalau beli obat untuk anak-anak, ini sirup ya Bu, nanti sebelum minum dikocok ya. Nah itu karena ada serbuk-serbuknya di bawah, namanya bubuk obat gitu ya. Itu harus dikocok supaya dia dapat terlarut gitu. Banyaklah itu soal pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan adik-adik dapatkan ketika nanti berhadapan dengan pasien. Ya, bahkan pertanyaan bukan tentu pertanyaan tentang medis saja nanti ditanyakan. Mbak Fani sudah berkeluarga belum? Kata pasien, kan pasti nanya seperti itu tuh kadang-kadang tuh kan. Kalau belum nanti mau nggak sama anak saya? Kan sering tuh pasien kayak gitu. Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Termasuk saya pribadi dulu waktu saya masih menjadi praktikal ya. Mas Ari, ya Bu, sudah berkeluarga belum? Belum Bu. Kalau belum mau nggak sama anak saya? Sering itu kayak gitu tuh adik-adik. Zaman dulu ya. Nah, zaman masih laku ya adik-adik. Ya, itu banyak nanti pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang harus diantisipasi. Makanya salah satunya ya itu harus kita mengerti supaya nanti kita menjelaskan ke pasien pun juga pasien itu mengerti. Ya, ada pasien itu yang saking senengnya ya adik-adik minta nomor. Dulu kan belum ada zaman WA, BB itu udah paling mewah dulu itu ya. Pin-pinan itu udah paling mewah zaman dulu ya. Nah, si ibunya itu sampai ngejar-ngejar minta pin BB dulu ya. Tahun 2010-2011an lah itu. Nah, ibu-ibu tuh ngejar-ngejar sampai minta pin BB. Terus di WA, terima kasih Mas, katanya sudah merawat anak saya dan bla bla bla. Itu dulu pernah ada. Ya, ini salah satunya ya. Maka dari itu ya mendidik pasien dan keluarga itu penting, gitu ya. Nah, karena di sini sudah jelas tuh ada di standar nomor 2. Jadi jangan malas-malas nantinya mendidik keluarganya pasien. Nanti kalau sudah di rumah 2 hari kemudian, ini kan baru diganti nih balutan lukanya Bu. 2 hari kemudian nanti diganti ya Bu ya. Belum boleh kena air dulu. Kalau sudah diganti boleh kena air tapi jangan dibanjur. Boleh mandi tapi nggak boleh dibanjur dulu. Nah, itu kan salah satu mendidik. Kenapa nggak boleh dibanjur? Pasien kan hanya seperti itu biasanya. Ya kan? Kenapa nggak boleh dibanjur? Ya ini kan masih tahap kita jelaskan tuh secara patofisiologi. Mungkin sebelum belajar patofisiologi ya, ini kan baru proses penyembuhan luka. Penyembuhan luka itu ada yang namanya nanti pembentukan daur-daur krep ya. Kemudian itu ada granulosit ada granula, dari granula menjadi granulosit, dari granulosit akan menjadi jaringan, dari jaringan akan menimbulkan pertumbuhan jaringan yang bagus sehingga sembuh lukanya. Kalau dikenakan air nanti ya lama lagi sembuhnya Bu, nanti gatel gitu ya. Itu jelaskan kepada keluarga pasien. Nah, itu salah satu contoh sederhana seperti itu deh. Nah inilah, itu dalam mendidik pasien. Nanti yang nomor 5 ini ya memberikan instruksi ya bisalah adik-adik nanti asumsikan sendiri ya. Memperlihatkan ya sikap hormat ya, tenggang rasa kepada pasien. Memenuhi kewajiban finansial ya yang disepakati. Ini kan nanti kan ada tuh di situ. Ya kan, Bu, ini nanti biayanya segini ya perkiraan. Untuk lebih jelasnya coba tanyakan ke bagian keuangan. Karena ini adanya misalkan si pasiennya kan harus dilakukan tindakan medis, entah itu operasi kah, entah itu tindakan medis yang lain kah. Tapi harganya nanti mungkin agak mahal ya Bu, coba tanyakan ke bagian keuangan. Karena saya
perawat tidak tahu bagian keuangannya. Gitu tanya, diberikan informasi tuh tentang keselamatan pasien ini. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya. Bisa, Pak. Iya. Nomor 3 ya ini ya, keselamatan pasien yang berkesinambungan ya. Nah, jadi apa ini ya? Contoh menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Ya, apa itu contohnya? Di rumah sakit itu kan banyak instalasi. Ada instalasi IGD, instalasi radiologi, ya, instalasi ICU, NICU, PICU, GIKU, nah, yang kayak gitu. Ya, maka dari itu ya wajib memberikan jaminan yang berkesinambungan ya kepada pasien tersebut ya. Yaitu tadi salah satunya kalau kita pasiennya dari ICU dipindahkan ke ruang rawat inap ya, maka harus ada komunikasi kepada siapa, kepada tenaga kesehatan yang ada di rawat inap tersebut gitu, dan semuanya gitu. Ini yang dimaksud dengan standar nomor 3 ini. Hingga apa? Ya terdapatnya koordinasi pelayanan secara menyeluruh ya. Intinya mulai dari pasien itu datang ke rumah sakit ya, di IGD, kemudian itu diberikan pertolongan atau tindakan medis di IGD, kemudian diputuskan untuk dirawat inap ya atau rawat jalan. Nah, itu nanti akan dikomunikasikan ya, dikoordinasikan sampai dengan lainnya gitu ya. Itu harus dilaksanakan ya. Kemudian terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup ini ya nomor 3 tuh peningkatan komunikasi, memfasilitasi dukungan keluarga. Ini juga ini harus diperhatikan juga gitu ya. Pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi, rujukan, pelayanan kesehatan primer dan tindak lanjutnya. Ini juga harus diberikan informasi kepada si keluarga pasien. Terdapatnya komunikasi gitu ya. Komunikasi atau transfer informasi antara profesi kesehatan ya, sehingga dapat menciptakan proses koordinasi yang tanpa hambatan, aman dan efektif. Nah, ini sebenarnya kalau adik-adik mau lihat ini tuh bukan hanya ada di slide saya aja, adik-adik. Adik-adik baca saja KKPRS ya. KKPRS, kemudian baca peraturan keselamatan pasien itu ada di mana? Kalau nggak tahu ini tolong dicatat. Peraturan Menteri PMK ya. PMK itu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017. Nah, tahun 2017. Tuh. Nomor 11 tahun 2017 ya. Itu tentang keselamatan pasien. Itu tuh ada di situ tuh ada tentang ini. Jadi bukan hanya di slide saya saja. Tuh. Kemudian standar nomor 4 ya. Standar nomor 4 penggunaan metode-metode peningkatan ya, peningkatan kinerja melakukan evaluasi program keselamatan yang baik gitu ya. Ya. Itu harus kita ketahui itu ya adik-adik sekalian. Nah, untuk melakukan program peningkatan keselamatan pasien. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, ini nomor 4. Metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Kriterianya ini ya, setiap pelayanan kesehatan harus melakukan proses perencanaan desain yang baik ya. Sampai setiap pelayanan kesehatan harus melakukan pengumpulan data di KINER ya. KINER itu adalah tempat pengumpulan datanya itu ya teman-teman, atau disebut SIMRS. Nah, itu harus dilakukan ya. 3, setiap pelayanan kesehatan harus melakukan evaluasi intensif ya terhadap ini nih yang paling penting nih ada ini resiko tinggi ini nih tuh. Resiko tinggi itu kan banyak tuh. Resiko tinggi cedera ya kan kemarin ya.
risiko tinggi terjatuh, risiko tinggi penularan, dan segala macamnya itu ada tuh. Ya. 4, setiap pelayanan kesehatan harus menggunakan semua data informasi ya, hasil dari analisis, perubahan sistem yang diperlukan agar kinerja keselamatan pasien itu terjamin. 5, nih, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Ya. Pemimpin menjamin keselamatan pasien dengan menjamin ya implementasi nih. Implementasi itu apa, Adik-adik? Pelaksanaan ya. Pelaksanaan itu implementasi. Pemimpin menjamin berlangsungnya program proaktif, identifikasi resiko. Nah, nanti resiko di pertemuan terakhir kita pelajari ya. Intinya menilai risiko-risiko. Gitu ya. Pemimpin mendorong menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit. Tuh. Ya. Pemimpin mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur dan segala macam. Nih, pemimpin ini mengukur dan mengkaji aktivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja keselamatan pasien. Nah, ini. Jadi, yang di kesimpulan nomor 5, standar nomor 5, ini adalah peran pemimpin ya dalam menjamin ya keselamatan pasien tadi. Salah satunya apa? Ya pemimpin itu harus punya BBS, behavior based safety-nya. Kalau nggak ada ya bingung. Kenapa saya bilang bingung? Pemimpinnya aja nggak aware kok. Gimana perawatnya mau aware? Kalau pemimpinnya aja nggak aware. Ya nggak? Nah itu harus kita lakukan. Adik-adik. Yang selanjutnya. Nah ini kriteria-kriteria sudah kita bahas ya. Ini yang kriteria nomor 5 nanti adik-adik bisa lihat. Nah ini standar nomor 6 tuh. Standar nomor 6 ini mendidik staf tentang keselamatan pasien. Nah, inilah tugasnya. Ini perawatnya harus tahu. Ya, intinya nih, pelayanan kesehatan atau perawatnya itu memiliki orientasi untuk setiap jabatan mencakup kriteria jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Pelayanan kesehatan ya menyelenggarakan diklat tuh. Berarti di sini harus ada diklat yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. Ini ya. Oke, jelas. Terakhir, standar nomor 7. Nah, komunikasi merupakan kunci staf mencapai keselamatan pasien. Kalau kriterianya ini, tersedia proses untuk memperoleh informasi, tersedianya mekanisme identifikasi, kendala hal terkait manajemen informasi. Apa itu? Jadi jelas di situ dikatakan ya, kalau berbicara yang namanya komunikasi ya, itu ada yang namanya SBAR tadi ya. Nah, kemudian operan. Komunikasi kepada siapa? Di sini komunikasi itu ya komunikasi pada perawat, komunikasi perawat dengan dokter, komunikasi perawat dengan pasien, komunikasi perawat dengan instalasi yang lain, atau mungkin di sini disebut dengan nantinya itu dikenal adik-adik dengan komunikasi terapeutik. Tuh. Oke, untuk lebih lanjutnya adik-adik sambil baca-baca lagi ya, itu 7 standar dari keselamatan pasien. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Pak, diklat itu apa, Pak? Diklat itu pelatihan. Bentuknya Training. kayak pelatihan training gitu ya? Betul, itu diklat namanya. Ada lagi? Terus kalau misalkan terjadinya malpraktek atau resiko tinggi yang kayak gagal dalam malpraktek gitu terhadap pasien, itu biasanya antara perawat kerjasama atau langsung itu ke dokter, Pak? Kalau kegagalan ya? Ya, betul ya? Iya. Nah, jadi kalau gagal itu kita komunikasi dulu ke perawat, sama perawat. Duduk, nih kita gagal nih. Nah,
Ini gagal gimana ya kita ini ya? Harus istirahatkan dulu. Nah, kan nanti kan ada PP. PP itu kan perawat pelaksana, PA perawat asosier, CI clinical instructor, Karu nantinya kan ada seperti itu. Biasanya kalau di perawat asosier, perawat pelaksana saya gagal ngasih infus. Ya udah istirahatkan dulu deh 15 menit, nanti kita coba yang di tangan kiri. Nah, itu harus ke perawat dulu. Nah, itu. Baru nanti dokternya datang, dok tadi infus yang sebelah kanan itu gagal ya, nanti kalau skin test jangan di sebelah kanan ya, nanti sebelah kiri, seperti itu. Oh gitu, berarti kerjasama antara perawat lain ya Pak ya? Ikut Betul. Nanti kan ada berkesinambung juga. nanti kan ada strukturnya adik-adik nanti di rumah sakit itu. Tapi biasanya kalau misalkan dia tugas di suatu ruangan itu nggak cuma sendirian kan Pak, kayak berdua atau bertiga gitu. Enggak, pasti ada tim nantinya. Setiap shift, setiap dinas pasti ada tim. Iya. Ada tim deh nanti itu kalau setiap shift dinas itu. Kalau seandainya ragu nanti, saya baru pertama sekali masang kateter, ragu minta temenin aja sama temannya nggak apa-apa. Gitu. Iya, Ada Pak. lagi? Udah Pak. Udah? Yang lain? Ini suara saya nggak enak banget dengarnya ya. Ini sakit semua soalnya ya, tenggorokan. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya, adik-adik sekalian, karena saya juga ada kegiatan. Masih ada kuliah habis ini? Pak. Masih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, kalau tidak ada ya selamat melanjutkan istirahat ya, adik-adik ya. Kalau ada tugas ya dikerjakan tugas ya, mumpung masih semester 1 ya dikejar nilainya. Nanti kalau sudah semester akhir itu, kalaupun IP kalian di atas 3,5 terus, kalau semester 1 semester 2 IP-nya kecil, sangat sulit sekali IP itu besar, IPK-nya besar. Ya, jadi dikejar dari semester 1 ini. Ya, kalau semester 1 sudah di atas 3,5 semua, terus semester 2 3,5, semester 3,3, 3,5 lagi ya, insya Allah ke depannya itu pasti akan besar IPK-nya. Karena SKS yang paling banyak itu di semester-semester awal. Baik, Pak. Itu ya, Dedek dari saya ya, Dedek. Mudah-mudahan saya bisa ke Jakarta ketemu adik-adik ya. Kemarin saya baru dari Jakarta, tapi ngisi K3. Baru seminggu kemarin dari Jakarta, tapi tidak mudah-mudahan nanti bisa ke sana ya, ketemu ya. Oke, itu dari saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen di siapa sih absen kalau yang Terima kakak kasih, kelas kalian Pak. sudah absen? Absen di siapa? Di Fani, Pak. Absen di aku Pak. Di absen nanti ya Mbak Pani, nanti setelah di absen kirim ke aku ya. Siap Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, moga kita istirahat dulu. Nanti slide-nya saya kirimkan ya. Siap, Pak. Siap Pak. Oke. Saya izin live ya. Pak. Apa ya? ABC. AB dong. Udah nggak masuk kelas apa ini? Belajar di Exo. Terima kasih.